Aku punya seorang sahabat, namanya Kirana. Kami bersahabat sudah sejak lama. Setidaknya sejak saat kami masih sama-sama SMP. Hingga sekarang kami sudah sama-sama kuliah. Kirana adalah gadis yang cantik, baik, periang, dan juga pintar. Di SMP maupun di SMA, Kirana selalu jadi idola para cowok. Namun karena Kirana selalu dekat denganku, jarang ada cowok yang berani mendekatinya. Sebagian besar dari teman-teman sekolah kami menganggap kami berpacaran. Padahal kami hanya berteman. Namun kami tidak masalah jika harus dibilang berpacaran oleh teman-teman kami tersebut, karena kami memang sangat dekat. Sejujurnya, seandainya saja aku ini adalah cowok normal, aku pasti sudah memacari Kirana. Namun karena aku memang tidak punya ketertarikan pada cewek, aku hanya bisa menganggap Kirana sebagai sahabat. Aku juga tidak pernah tahu bagaimana perasaan Kirana padaku. Namun yang pasti, sejak kami berteman, Kirana belum pernah dekat dengan cowok manapun selain denganku. Tapi semenjak kami mulai kuliah, aku dan Kirana jadi sedikit berjarak karena kebetulan kami mengambil jurusan yang berbeda, meski masih di kampus yang sama. Walaupun demikian, aku dan Kirana masih tetap bersahabat. Kami masih sering jalan bareng. Saat jam istirahat di kampus pun, kami masih sering menghabiskan waktu bersama. Sampai kemudian, Kirana berkenalan dengan seorang cowok tampan, kakak senior kami di kampus. Namanya Irfan. Dia satu jurusan dengan Kirana meski beda tingkat. Aku mengenal Irfan karena Kirana sempat memperkenalkannya padaku saat kami sarapan di kantin kampus. Oh, jadi ini Johan yang sudah menjadi sahabatmu sejak SMP itu, ucap Irfan kala itu saat kami pertama kali berkenalan. Kirana hanya tersenyum manis sambil menatapku. Sepertinya ia sudah cerita banyak tentang persahabatan kami pada Irfan, dan sepertinya mereka berdua juga sudah akrab. Jujur harus aku akui, kalau Kirana dan Irfan memang sangat cocok. Kirana gadis yang cantik, sementara Irfan adalah cowok yang tampan dan juga cukup atletis. Jadi kalian pacaran? Tanyaku pada Kirana saat kami hanya berdua di kantin suatu siang. Kirana hanya menggeleng ringan. Enggak, belum Jo, ucapnya ringan. Apa kamu menyukainya? Tanyaku ingin tahu. Kok kamu nanyanya gitu? Kamu cemburu ya Jo? Kirana justru balik nanya dengan sedikit menggodaku. Enggak lah, ngapain aku cemburu? Kita kan cuma sahabat. Dan lagi pula, kalau kamu memang suka sama Irfan, menurutku kalian itu pasangan yang cocok, balasku. Ah, kamu bisa aja Jo, tapi Irfan kan belum tentu suka sama saya, ucap Kirana lemah. Tapi kamu suka kan sama dia? Tanyaku lagi. Kamu gak marah kan Jo kalau aku menyukai Irfan? Tanya Kirana balik. Ngapain aku marah? Justru aku merasa senang kalau kamu akhirnya menemukan cowok yang kamu suka, balasku yakin. Dan hari-hari pun terus berlalu. Kirana dan Irfan terlihat semakin dekat dan akrab. Kami jadi sering jalan bertiga sekarang. Irfan ternyata orangnya cukup asik.
dia bisa menyatu dengan baik di antara kami berdua. Kirana pun terlihat sangat bahagia saat bersama Irfan. Sampai akhirnya aku pun mengetahui kalau Kirana dan Irfan telah berpacaran. Kirana sendiri yang cerita padaku. Akhirnya ia nembak aku, Jo. Cerita Kirana waktu itu. Baguslah, balasku. Selamat ya. Lanjutku ringan. Dan jarak antara aku dan Kirana tiba-tiba saja semakin terbentang. Kirana lebih banyak menghabiskan waktu bersama Irfan, pacarnya itu. Aku pun coba untuk mengerti. Mungkin sudah saatnya aku harus membiasakan diri untuk melalui hari-hari tanpa Kirana. Hingga setelah lebih dari 2 bulan mereka jadian, tiba-tiba Irfan datang menemuiku. "Kamu gak cemburu karena Kirana pacaran denganku?" tanya Irfan. Saat itu kami ngobrol di taman kampus. Kirana masih di dalam kelasnya. "Aku dan Kirana kan cuma bersahabat. Kenapa aku harus cemburu?" balasku ringan. "Kamu kok bisa bertahan bersahabat dengan Kirana selama bertahun-tahun tanpa jatuh cinta padanya? Padahal kan Kirana adalah gadis yang sempurna," ucap Irfan lagi. "Mungkin karena Kirana bukan tipeku," jawabku asal. "Tapi kata Kirana, kamu juga gak pernah dekat dengan cewek manapun," ujar Irfan ringan. "Ya, seperti itulah kira-kira," balasku apa adanya. "Kenapa?" tanya Irfan. "Kenapa apanya?" tanyaku sedikit bingung. "Iya, kenapa kamu gak pernah dekat dengan cewek lain? Kalau Kirana bukan tipe kamu, harusnya kamu punya tipe cewek lain yang kamu suka," balas Irfan. "Aku rasa itu bukan urusan kamu," ucapku sedikit sinis. Selain karena aku memang tidak bisa menjawab pertanyaan Irfan barusan, aku memang tidak suka orang lain bertanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi padaku. "Iya, maaf, aku hanya sekedar ingin tahu aja kok," balas Irfan dengan nada merasa bersalahnya. Selang beberapa saat kemudian, Kirana pun datang. Kami pun segera berlalu dari situ. Aku segera pamit pulang, sementara Kirana dan Irfan pergi berdua entah kemana. Sebenarnya ada satu hal yang aku rasakan terhadap Irfan. Entah mengapa sejak aku mengenalnya, aku jadi sering memikirkan Irfan. Irfan memang sosok cowok yang sempurna. Kirana beruntung bisa memilikinya. Dan kadang hal itu membuat aku merasa cemburu kepada Kirana. Andai saja aku bisa memiliki Irfan seperti halnya Kirana, tentu saja aku merasa sangat bahagia. Tapi aku harus bisa memendam semua keinginanku itu. Bukan saja karena Irfan adalah pacarnya Kirana, sahabatku, tapi juga karena Irfan masih satu jenis denganku. Tentu saja ia tidak akan tertarik padaku. Namun terlepas dari itu semua, aku memang masih selalu memikirkan Irfan, menghayalkannya di hampir setiap malamku, melamunkannya dalam imajinasi terindahku. Ternyata aku benar-benar telah jatuh hati pada Irfan, yang membuatku justru semakin tersiksa. Bagaimana tidak, hampir setiap hari aku harus melihat kemesraan Kirana dan Irfan. Hampir setiap hari pula aku harus menahan rasa cemburuku melihat itu semua. Untuk itu aku pun memutuskan untuk sedikit menjaga jarak dari mereka berdua. Aku kadang sengaja menghindari mereka hanya untuk menjaga perasaanku sendiri. "Kamu kenapa sih, Jo?"
Tanya Kirana suatu sore di rumahku. Sejak dulu, Kirana memang sering datang ke rumahku. Begitu juga sebaliknya. Aku nggak kenapa-kenapa kok. Jawabku asal. Tapi kenapa akhir-akhir ini kamu menjauh dariku? Terutama kalau aku sedang bersama Irfan. Kamu juga nggak pernah lagi datang ke rumah. Ucap Kirana lagi. Aku hanya nggak ingin mengganggu kebersamaan kalian berdua. Balasku asal lagi. Aku nggak merasa terganggu, Jo. Lagi pula, aku dan Irfan juga nggak setiap saat bersama kok. Ucap Kirana. Tapi aku nggak enak, Kirana. Lagian aku juga nggak apa-apa kok. Jangan berlebihan gitu deh. Kan kita masih tetap bersahabat. Balasku. Iya sih, tapi aku jadi merasa bersalah sama kamu. Ucap Kirana. Udah, kamu gak perlu merasa bersalah sama aku. Kamu nikmati aja waktu kamu bersama Irfan. Balasku. Waktu masih terus berputar. Aku dan Kirana masih tetap bersahabat dengan baik. Meskipun waktu kebersamaan kami tidak seperti dulu lagi. Hingga pada suatu saat, Irfan menelponku dan mengajak aku untuk ketemuan di sebuah kafe. Aku tidak tahu untuk apa Irfan ingin bertemu denganku. Aku hanya berpikir mungkin itu permintaan Kirana. Kamu sendirian? Kirana mana? Tanyaku pada Irfan ketika akhirnya aku datang ke kafe itu. Kirana nggak ada di sini, Johan. Aku sendiri yang mengundang kamu ke sini. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan sama kamu. Balas Irfan. Hal penting apa? Tanyaku, ingin tahu. Aku berpikir bahwa aku dan Irfan tidak ada urusan apa-apa. Kami hanya saling kenal yang kebetulan ia adalah pacar Kirana, sahabatku. Sebenarnya sudah sangat lama aku ingin mengatakan ini padamu, Johan. Bahkan jauh sebelum aku dan Kirana berpacaran. Tapi aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Balas Irfan pelan. Kamu mau mengatakan apa? Tanyaku spontan. Sebenarnya aku tidak benar-benar mencintai Kirana. Suara Irfan bergetar. Aku tercekat, tak percaya dengan apa yang barusan diucapkan Irfan. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kamu memacarinya? Tanyaku sedikit sinis. Karena aku ingin dekat sama kamu, Jo. Balas Irfan terbata. Ingin dekat denganku untuk apa? Tanyaku. Untuk aku bisa lebih mengenal kamu dan... Irfan menggantung kalimatnya. Dan apa? Tanyaku penasaran. Dan sebenarnya aku suka sama kamu, Jo. Dan karena aku tahu kalau Kirana adalah sahabat kamu, aku pun berusaha mendekati Kirana hanya untuk mencari info tentang kamu. Tapi ternyata Kirana salah mengerti akan maksudku itu. Ia justru jatuh cinta padaku. Jelas Irfan bergetar. Maksud kamu apa sih, Van? Aku gak ngerti deh. Ucapku sedikit bingung. Aku ini seorang gay, Jo. Aku penyuka cowok, bukan cewek. Dan saat pertama kali melihat kamu di kampus, aku mulai menyukai kamu. Dan ketika aku lihat kamu sering bersama Kirana, aku pikir kalian pacaran. Namun ketika aku tanyakan hal itu pada Kirana, ia pun menceritakan tentang persahabatan kalian. Saat aku mulai mencari info tentang kamu melalui Kirana, justru Kirana yang jatuh hati padaku. Awalnya aku coba mengabaikan Kirana, tapi karena aku lihat
kamu begitu cuek padaku saat kita saling kenal, aku jadi kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan kamu. Cerita Irfan panjang lebar. Aku masih mendengarkan cerita Irfan dengan seksama, mencerna setiap kalimat yang diucapkan Irfan barusan, mencoba memahaminya, dan sungguh itu semua di luar dugaanku. Lalu kenapa kamu justru pacaran dengan Kirana? Tanyaku akhirnya, setelah tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Karena aku pikir aku sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa mendapatkan kamu. Dan sebenarnya aku pacaran dengan Kirana hanya ingin mengetahui bagaimana reaksi kamu akan hal tersebut. Entah mengapa aku berharap kamu cemburu. Jelas Irfan lemah. Itu artinya kamu mempermainkan perasaan Kirana, Van, ucapku. Iya, aku tahu. Tapi Kirana selalu berusaha mendekatiku, Jo. Dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terutama saat aku yakin kalau kamu tidak tertarik padaku, balas Irfan. Lalu mengapa sekarang kamu mengatakan ini semua padaku? Tanyaku heran. Karena aku sudah tidak bisa memendam perasaanku lagi, Jo. Aku selalu memikirkan kamu setiap malam, jelas Irfan. Aku juga selalu memikirkan kamu setiap malam, Van, balasku tanpa sadar. Maksud kamu? Tanya Irfan setengah kaget. Aku terdiam sesaat. Mungkin memang sebaiknya aku juga jujur pada Irfan. Aku juga suka sama kamu, Irfan. Bahkan sejak pertama kali kita berkenalan, ucapku akhirnya. Tapi mengapa saat itu kamu begitu cuek padaku? Tanya Irfan. Karena aku pikir kamu hanya menginginkan Kirana. Aku nggak mungkin terpesona juga kan sama kamu. Balasku apa adanya. Seandainya saja aku tahu semua ini dari awal, keluh Irfan membalas. Lalu sekarang gimana? Tanyaku tiba-tiba. Irfan hanya diam. Dia terlihat sedang berpikir keras. Apa kamu mau menjadi pacarku, Jo? Tanya Irfan setelah untuk beberapa saat ia berpikir. Aku pasti mau, Van. Tapi bagaimana dengan Kirana? Balasku sedikit bertanya. Itu yang sedang aku pikirkan saat ini, Jo. Aku nggak mungkin memutuskannya. Aku nggak punya alasan yang kuat untuk itu. Lagi pula kami baru jalan 4 bulan. Nggak mungkin kan tiba-tiba putus begitu aja, ucap Irfan lagi. Ya udah, kamu lanjut aja dengan Kirana, balasku pelan. Lalu bagaimana dengan kita? Tanya Irfan. Aku mencintai kamu, Van. Harus aku akui hal itu. Dan gak ada salahnya juga kan jika kita tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Lagi pula kalaupun kamu putus dari Kirana, kita juga hanya bisa menjalin hubungan secara diam-diam. Jadi lebih baik kamu menjaga perasaan Kirana, karena aku tahu ia sangat mencintai kamu. Dan kita tetap akan bisa bersama kok, ucapku panjang lebar. Kalau kamu maunya seperti itu, aku juga setuju, Jo. Setidaknya dengan aku tetap berpacaran dengan Kirana, bisa sedikit menutupi hubungan kita berdua, balas Irfan kemudian. Oke, jadi mulai sekarang kita pacaran, ucapku sedikit ragu. Iya, dan andai engkau tahu betapa bahagianya aku saat ini, balas Irfan. Aku juga merasa sangat bahagia, Van. Tapi kita nggak mungkin mengekspresikan kebahagiaan kita di sini kan, ucapku.
Bagaimana kalau untuk malam ini kamu nginap di kosku aja? Tawar Irfan kemudian. Oke, aku setuju. Setidaknya dengan begitu, kita jadi punya kesempatan untuk mengekspresikan perasaan kita satu sama lain. Balasku dengan nada riang. Dan begitulah, malam itu aku dan Irfan pun tidur bersama di kamar kosnya. Malam yang terasa begitu indah bagiku. Semua khayalku tentang Irfan selama ini kini aku wujudkan dalam sebuah kenyataan. Kamu sangat tampan sekali, Van. Ucapku penuh perasaan. Kamu juga sangat tampan dan gagah, Jo. Betapa kamu begitu sempurna di mataku. Balas Irfan lembut. Dan malam itu pun berlalu dengan penuh keindahan. Apa kamu juga melakukan hal ini dengan Kirana, Van? Tanyaku keesokan paginya. Ya enggak lah, Jo. Kami pacaran sehat kok. Balas Irfan sedikit ngotot. Emangnya pacaran kita ini enggak sehat ya? Tanyaku dengan nada sedikit tersinggung. Ya bukan gitu maksudku, Jo. Tapi kalimat Irfan tergantung. Iya, aku ngerti kok. Enggak usah ditanggapi serius gitulah. Selaku cepat. Kamu tuh ya. Balas Irfan cepat sambil ia memencet hidungku dengan gemas. Aku segera menepis tangannya karena aku merasa sedikit sesak. Lalu kemudian kami pun sama-sama tersenyum penuh makna. Jadi kita nggak ke kampus nih? Tanya Irfan kemudian. Kami memang masih terbaring di atas ranjang kecil kamar kos Irfan itu. Nggak usah ya, Van. Aku masih ingin menghabiskan waktu bersama kamu seharian ini. Pintaku sedikit manja. Lalu bagaimana dengan Kirana? Dia pasti kebingungan nyari kita di kampus. Ucap Irfan lagi. Ya, kamu kabari aja sama Kirana kalau kamu nggak ke kampus hari ini. Bikin alasan yang masuk akal. Aku juga bakal kabarin dia. Balasku ringan. Dan kemesraan kami pun terus berlanjut siang itu. Sungguh sebuah suasana yang sangat romantis bagiku. Tak terlukiskan bahagiaku saat ini. Dunia menjadi begitu sangat indah. Dan kami pun terlarut dalam nuansa keindahan cinta di antara kami. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda bagiku. Kini ada saatnya aku dan Irfan akan menghabiskan waktu berdua. Meskipun sebenarnya Irfan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Kirana. Aku harus bisa menahan rasa cemburuku saat Irfan sedang bersama Kirana. Namun begitulah hubungan kami terjalin. Cinta segitiga antara aku, Irfan, dan Kirana, sahabatku. Kita liburan yuk, Jo, bertiga sama Irfan. Ucap Kirana suatu hari. Kemana? Tanyaku, tidak terlalu antusias. Kirana pun menyebutkan tempat liburan yang telah ia rencanakan. Aku nggak ikut ya Kirana, kalian liburan berdua aja. Ucapku kemudian. Ayolah Jo, sudah lama loh kita nggak pergi liburan. Bujuk Kirana. Tapi aku hanya akan mengganggu kalian berdua. Balasku. Ya enggak lah, kan kita liburannya bareng. Nanti kita nginap di hotel. Kamu satu kamar sama Irfan, aku sendirian aja. Ucap Kirana lagi. Kalau kamu nggak ikut, Papa dan Mama pasti tak akan memberi aku izin. Lanjut Kirana lagi. Aku pun tak bisa menolak ajakan Kirana tersebut. Karena biasanya kami memang suka traveling berdua. Aku dan Kirana memang sama-sama suka traveling. Dan setelah mengatur segala sesuatunya, kami pun terbang menuju tempat liburan kami bertiga.
Sesampai di sana, kami pun segera menuju hotel yang telah kami booking secara online. Sesuai kesepakatan, aku dan Irfan pun tidur dalam satu kamar, sementara Kirana di kamarnya sendirian. Tentu saja hal itu cukup menguntungkan bagiku. Setidaknya setiap malam selama liburan ini, aku bisa menikmati waktu berdua bersama Irfan. Hanya saja saat siang hari, aku harus merelakan Irfan bersama Kirana. Sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah bagiku, karena demi menjaga perasaanku, Irfan dan Kirana tidak terlalu bermesraan di depanku. Tapi sebagai seseorang yang sangat mencintai Irfan, tentu saja aku merasa cemburu melihat kebersamaan mereka. Aku kadang sengaja tidak ikut bersama mereka jika berjalan-jalan di siang hari. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar hotel sendirian, menunggu malam datang, karena hanya pada saat malamlah aku punya kesempatan untuk bersama Irfan. Aku merasa lucu sebenarnya dengan semua ini. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena bisa menikmati malam bersama Irfan. Namun, di sisi lain, aku harus menelan kepahitan karena harus menyaksikan langsung Irfan bersama Kirana. Namun begitulah kesepakatanku bersama Irfan, dan aku harus bisa menerima semua itu dengan lapang dada. Jadi, kapan kamu akan memutuskan Kirana, Van? Tanyaku pada malam ketiga kami di hotel tersebut. Kenapa kamu tiba-tiba mempertanyakan hal itu, Jo? Tanya Irfan balik. Bukankah dari awal kita sudah sepakat untuk tetap menjalin hubungan seperti ini? Lanjut Irfan. Iya, tapi aku gak tega melihat Kirana, Van. Semakin lama perasaannya akan semakin dalam sama kamu. Lebih cepat kamu memutuskannya mungkin akan lebih baik buat Kirana. Balasku lirih. Tapi aku gak punya alasan yang kuat untuk memutuskannya saat ini, Jo, ucap Irfan. Lalu kapan kamu akan punya alasan yang tepat? Tanyaku. Aku juga gak tahu, Jo, namun yang pasti bukan sekarang. Aku harap kamu ngerti, Jo, kita kan masih tetap bisa bersama-sama, balas Irfan. Iya, tapi yang aku pikirkan itu bukan kita, Van, tapi Kirana, ucapku pelan. Oke, Jo, aku akan memikirkannya lagi nanti. Namun yang pasti malam ini aku hanya ingin menikmati kebersamaan kita, Jo, balas Irfan sambil menyentuh tanganku lembut. Aku pun menjadi lemah seketika. Setiap kali Irfan melakukan hal itu, aku selalu saja merasa takluk. Aku tak pernah benar-benar berani menuntut apapun pada Irfan. Aku merasa takut harus kehilangan dia. Aku tak ingin ada hal apapun yang merusak kebahagiaan kami saat ini. Meskipun aku sadar betul bahwa dalam ikatan cinta segitiga kami, Irfanlah yang paling diuntungkan. Ia bisa memiliki aku dan Kirana sekaligus tanpa harus merasa bersalah. Tapi aku juga tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku terlalu mencintainya. Aku tak peduli, sekalipun aku hanya dijadikan yang kedua olehnya. Liburan pun berakhir. Kami kembali menjalani hari-hari kami seperti biasa. Aku dan Irfan tetap menjalin hubungan seperti biasa. Irfan dan Kirana juga tetap berpacaran. Sementara aku dan Kirana juga tetap bersahabat dengan baik. Hingga pada suatu sore, Kirana datang ke rumahku. Aku merasa kalau Irfan sekarang mulai berubah, Jo. Cerita Kirana. Berubah maksud kamu? Tanyaku. Sulit untuk dijelaskan, Jo. Tapi yang pasti, Irfan gak semanis dulu lagi. Dia juga sudah jarang datang ke rumah. Bahkan pesanku pun sudah jarang ia balas. Dia juga jarang mengangkat teleponku. Selain itu, di kampus ia juga sering menghindar dariku.
Jelas Kirana. Aku hanya terdiam. Aku tahu pasti alasan Irfan melakukan semua itu. Tapi aku tidak mungkin menceritakan hal tersebut pada Kirana. Namun aku juga tidak tega melihat Kirana yang bersedih akan hal tersebut. Kamu yang sabar aja Kirana. Mungkin Irfan memang lagi sibuk. Ini kan tahun terakhir ia kuliah. Tentunya banyak hal yang harus ia selesaikan. Ucapku akhirnya mencoba menenangkan pikiran Kirana. Iya, aku ngerti Jo. Tapi masa ia sesibuk itu sih? Sampai cuma membalas pesan aja nggak bisa. Ucap Kirana lagi. Kamu udah ngomong sama Irfan soal ini? Tanyaku. Gimana mau ngomong? Dia ditelepon aja nggak pernah diangkat. Pokoknya sekarang ini Irfan benar-benar berubah Jo. Balas Kirana dengan nada ketusnya. Terus kamu maunya gimana? Tanyaku ringan. Aku hanya butuh kepastian Jo. Kalau memang Irfan udah nggak mau lagi sama aku, ya apa salahnya sih? Ia ngomong langsung, nggak harus menghindar seperti itu kan? Balas Kirana. Ya udah, nanti aku coba ngomong deh sama Irfan. Ucapku akhirnya. Makasih ya Jo. Balas Kirana lembut. Dan aku hanya tersenyum membalasnya. Aku hanya berharap agar Kirana bisa lebih tegar menghadapi itu semua. Karena biar bagaimanapun aku sudah dapat menebak seperti apa akhir dari hubungan Kirana dan Irfan. Sebagai sahabat, aku memang merasa turut prihatin akan kesedihan Kirana. Tapi aku juga tidak ingin Kirana dan Irfan terus berpacaran. Karena aku tahu persis seperti apa perasaan Irfan pada Kirana. Hubungan Irfan dan Kirana akhirnya benar-benar berakhir. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat mengetahui itu langsung dari Kirana. Entah aku merasa sedih, bahagia, atau entah apa yang aku rasakan. Jujur, aku memang merasa senang karena akhirnya Irfan bisa memenuhi permintaanku. Karena dengan berakhirnya hubungan Irfan dan Kirana, aku tidak lagi harus menanggung rasa cemburu saat melihat mereka berduaan. Tapi aku juga merasa sedih melihat kondisi Kirana yang terlihat sekali ia sedang patah hati. Namun itu rasanya jauh lebih baik daripada Kirana harus terus berpacaran dengan Irfan. Sementara aku tahu kalau Irfan tidak benar-benar mencintai Kirana. Kirana hanya menjadi topeng untuk menutupi hubunganku dengan Irfan. Dan dengan berakhirnya hubungan Kirana dan Irfan, aku merasa tidak ada lagi penghalang antara hubungan aku dan Irfan. Kami tidak lagi harus memikirkan perasaan Kirana karena harus selalu kami bohongi. Makasih ya Van, kamu udah mau memutuskan Kirana, ucapku. Saat akhirnya aku dan Irfan bertemu kembali di kamar kosnya. Iya Jo, tapi gimana dengan Kirana? Apakah dia baik-baik saja? Balas Irfan bertanya. Saat ini sepertinya ia masih cukup kecewa, tapi aku yakin ia akan bisa melewati itu semua, jawabku. Saat ini hanya ada kita berdua Jo, aku benar-benar bahagia dengan semua ini, ucap Irfan kemudian. Iya Van, aku juga merasa sangat bahagia. Semoga hubungan kita tetap bertahan selamanya ya, balasku penuh harap. Sesaat kemudian Irfan pun menggenggam tanganku lembut, hal yang selalu ia lakukan saat kami hanya berdua. Aku pun refleks membalas genggaman tangannya. Rasanya hal sesederhana itu sudah mampu membuat kami bahagia. Untuk selanjutnya kami pun semakin terhanyut dengan perasaan cinta di antara kami. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia. Semuanya terasa begitu indah dan penuh kesan.
Irfan benar-benar sosok laki-laki yang sempurna. Keindahan cinta yang ia berikan padaku benar-benar membuatku terlena. Hidupku terasa lengkap dengan kehadiran Irfan menemani hari-hariku. Hubunganku dengan Irfan terus berlanjut. Hubungan kami bahkan semakin dalam dan penuh makna. Lebih dari setahun kami menikmati indahnya cinta kami berdua. Sampai pada suatu saat, aku tak sengaja melihat Irfan sedang berjalan berduaan dengan seorang laki-laki. Awalnya aku tak terlalu curiga melihat mereka, karena aku pikir laki-laki itu adalah temannya Irfan. Meskipun aku belum pernah melihat laki-laki itu sebelumnya. Aku melihat Irfan dan laki-laki itu di sebuah mall. Mereka terlihat akrab dan begitu dekat. Mereka terlihat begitu asik ngobrol berdua. Karena penasaran, aku coba mengikuti mereka diam-diam dari kejauhan. Setelah berkeliling dalam mall tersebut, aku melihat Irfan dan laki-laki itu masuk ke sebuah kafe. Aku tetap memperhatikannya dari kejauhan. Ingin rasanya aku menghampiri mereka saat itu, namun sebagian hatiku mencegahnya. Bisa saja mereka hanya berteman, walau mereka terlihat begitu akrab. Aku sudah mengenal sebagian besar teman-teman Irfan, tapi aku belum pernah melihat laki-laki yang satu ini. Setelah selesai makan dan sambil ngobrol di dalam kafe itu, Irfan dan laki-laki itu pun segera keluar dari mall. Aku masih mengikuti mereka dari kejauhan. Aku semakin penasaran. Mereka menaiki sebuah mobil mewah dan keluar dari areal mall tersebut menuju jalan raya. Aku segera mencari taksi dan meminta sang sopir untuk mengikuti mobil yang dinaiki Irfan dan laki-laki tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, mobil itu pun singgah di sebuah hotel. Mobil itu parkir di sana. Lalu kemudian aku melihat Irfan dan laki-laki tersebut memasuki lobi hotel berdua. Hatiku tiba-tiba bergemuruh. Untuk apa Irfan dan laki-laki itu masuk ke dalam hotel tersebut? Batinku bertanya. Aku masih menunggu beberapa saat, namun mereka tak kunjung keluar. Hari juga sudah mulai malam. Sepertinya Irfan dan laki-laki itu memang menginap di hotel tersebut. Ingin rasanya saat itu aku turut masuk ke dalam hotel tersebut. Tapi lagi-lagi aku merasa tidak berani. Apa tanggapan Irfan nanti kalau aku tiba-tiba menghampirinya di situ? Dan lagi pula aku juga tidak tahu sedang apa mereka di sana. Aku juga tidak tahu mereka berada di kamar mana. Pada akhirnya aku hanya bisa meminta sopir taksi untuk mengantarku pulang. Perasaanku menjadi tak karuan. Berbagai pertanyaan menghantui perasaanku saat ini. Siapa laki-laki itu? Apa yang Irfan lakukan dengan laki-laki tersebut di dalam hotel? Apa yang dilakukan dua orang laki-laki itu di dalam hotel? Hatiku terasa sakit membayangkan hal tersebut. Perasaanku semakin berkecamuk. Mengapa Irfan tega mengkhianatiku? Padahal ia sudah berjanji tidak akan pernah menyakitiku. Tapi nyatanya hari ini aku melihat ia bersama laki-laki lain dan masuk ke hotel. Keesokan harinya, Irfan menghubungiku dan meminta aku untuk datang ke kosnya. Aku mencoba bersikap biasa saja saat ditelepon. Aku tidak ingin membahas soal kemarin melalui ponsel. Lebih baik aku berbicara langsung dengan Irfan. Karena itu aku pun segera datang ke tempat kos Irfan. Irfan menyambutku dengan senyum khasnya seperti biasa. Ia bersikap biasa saja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mencoba menahan perasaanku. Aku harus menanyakannya secara baik-baik tentang laki-laki yang kulihat kemarin bersama Irfan. Seperti biasa aku pun duduk di samping Irfan di sisi ranjang tidurnya.
Kamu kemarin kemana? Tanyaku, memulai pembicaraan. Kemarin aku nggak kemana-mana, jawab Irfan. Kamu yakin nggak kemana-mana? Ucapku bertanya. Emang kenapa sih, Jo? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Biasanya kamu juga nggak pernah mau tahu aku kemana, sedang apa. Kok tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Balas Irfan sedikit heran. Kemarin aku melihat kamu di mall bersama seorang laki-laki. Ucapku langsung. Oh, Irfan membulatkan bibir. Iya, kemarin aku memang jalan-jalan sebentar di mall. Kamu ada di sana juga. Kenapa kamu nggak samperin aku? Balas Irfan terdengar santai. Tidak sedikit pun ia merasa bersalah akan hal itu. Ya nggak mungkin lah aku samperin kamu. Kamu kan lagi sama cowok lain. Suaraku sedikit ketus. Kamu kenapa sih? Tanya Irfan. Keningnya mengerut. Aku melihat kamu bukan cuma di mall sama laki-laki itu, Van. Aku melihat kalian masuk hotel berdua. Ucapku dengan suara sedikit meninggi. Kamu ngikutin aku? Tanya Irfan, seperti kurang senang. Aku curiga melihat kamu dengan laki-laki itu. Kalian terlihat sangat akrab. Aku juga belum pernah melihat laki-laki itu sebelumnya. Karena penasaran, aku mengikuti kalian sampai ke hotel. Balasku sedikit sengit. Oh, Johan. Kamu ngapain sih ngikutin aku sampai segitunya? Irfan berujar, masih dengan nada kurang senangnya. Karena aku curiga kamu ada apa-apanya dengan laki-laki itu. Dan terbuktikan kalau kamu nginap berdua dengan laki-laki itu di hotel. Apa yang kalian lakukan di hotel itu? Siapa laki-laki itu, Van? Tanyaku, semakin sengit. Di luar dugaanku, Irfan justru tertawa riang. Ia tertawa cukup lama sampai aku merasa kesal melihatnya. Kenapa kamu malah tertawa? Tanyaku, berusaha menghentikan tawa Irfan. Jadi kamu cemburu? Kamu cemburu sama Bang Ilham? Balas Irfan di sela-sela tawanya. Oh, jadi namanya Ilham. Dan kamu pacaran kan sama dia? Suaraku masih ketus. Aku benar-benar kesal sama Irfan. Bukannya merasa bersalah, ia justru semakin melebarkan tawanya. Cukup lama Irfan tertawa sendiri. Lebih tepatnya sih, ia seperti menertawakanku. Aku semakin tak mengerti dengan semua itu. Kenapa kamu tertawa sih, Pan? Apanya yang lucu? Tanyaku akhirnya. Irfan berusaha keras untuk menghentikan tawanya. Ya, menurutku lucu aja, ucap Irfan akhirnya setelah ia berhasil menahan tawanya. Kenapa menurut kamu ini lucu? Aku ini lagi marah loh, Pan. Kamu malah ketawa dan gak menjawab pertanyaanku. Pasti laki-laki itu memang pacar kamu kan? Sergahku membalas. Pacarku itu cuma kamu satu-satunya, Jo. Aku gak mungkin punya pacar lain. Jawab Irfan mulai serius. Lalu siapa laki-laki itu, Van? Tanyaku kesal. Oke, aku akan katakan, Jo. Tapi izinkan aku tertawa satu kali lagi ya. Ucap Irfan dengan sedikit menggodaku. Kamu jangan bikin aku semakin kesal deh, Van. Jawabku cepat. Baiklah, Johanku sayang. Balas Irfan lembut. Yang kemarin kamu lihat itu adalah Bang Ilham. Dia itu abang kandungku. Masa kamu cemburu sama abang kandungku sih? Lanjutnya. Setelah berkata demikian, Irfan tertawa riang kembali. Ya, mana aku tahu kalau orang itu abang kandung kamu. Aku kan gak kenal sama keluarga kamu, Van. Ucapku dengan merasa sedikit malu. Mengetahui kalau laki-laki itu adalah abang kandung Irfan,
Tentu saja aku merasa malu karena telah menuduh Irfan yang bukan-bukan. Tapi beneran itu abang kandung kamu? Tanyaku, masih kurang yakin. Bisa saja Irfan berbohong kan? Tanyaku membatin. Beneran Jo, ngapain aku bohong sih? Balas Irfan. Lalu ngapain kalian di hotel? Tanyaku lagi. Bang Ilham bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Ia memang sering ditugaskan keluar kota. Dan kebetulan kemarin itu Bang Ilham ditugaskan di kota ini untuk menemui seorang klien mereka. Karena berada di kota ini, Bang Ilham menghubungiku dan mengajak aku ketemuan di mall. Bang Ilham memang menginap di hotel malam itu karena nggak mungkin kan ia menginap di kosku ini. Jadi aku mengantarnya sampai ke hotel. Lagi pula aku nggak nginap kok di sana. Sehabis makan malam, aku kembali lagi ke kos. Jelas Irfan panjang lebar. Tiba-tiba Irfan mengambil handphonenya lalu memperlihatkan sebuah foto keluarganya padaku. Kalau kamu masih tidak percaya, kamu bisa lihat foto ini Jo. Ini ibu aku, ini ayahku, ini Bang Ilham, ini aku, dan ini 2 orang adik perempuanku. Ucap Irfan sambil menunjuk satu-satu orang-orang yang ia sebut tersebut. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semua itu. Aku merasa malu sendiri. Aku minta maaf ya Van, ujarku akhirnya. Kamu gak perlu minta maaf Jo, aku ngerti kok. Lagi pula aku senang kalau kamu mencemburuiku, balas Irfan. Kenapa? Tanyaku spontan. Karena itu berarti kamu benar-benar mencintaiku, jawab Irfan pelan. Aku memang benar-benar mencintai kamu Irfan, balasku. Aku juga benar-benar mencintai kamu Johan, ucap Irfan penuh perasaan. Setelah berkata demikian, Irfan pun menarik tubuhku dalam dekapan hangatnya. Aku tersenyum sendiri membayangkan semua kejadian itu. Terus terang aku merasa malu mengingat itu semua. Kenapa juga aku harus mencurigai Irfan dengan abang kandungnya? Kenapa aku harus cemburu pada abang kandungnya? Walaupun semua itu terjadi hanya karena aku memang tidak tahu kalau laki-laki tersebut adalah abang kandung Irfan, tapi tetap saja aku merasa malu. Terutama karena Irfan sering meledekku dengan mengingatkanku akan kejadian tersebut. Namun yang pasti, ada banyak hikmah yang aku dapatkan karena kejadian tersebut. Di antaranya mungkin kami jadi semakin tahu dan semakin yakin dengan perasaan kami masing-masing. Dan juga aku jadi tahu keluarga Irfan yang tinggal jauh di kota lain. Dan itulah kisah cintaku bersama pacar sahabatku yang tampan dan gagah itu. Hubungan kami pun berjalan dengan indah.